Hai semuanya, balik lagi bersama gua Benny Karsono yang akan menceritakan cerita horor ke kalian semua sampai bulu kuduk kalian merinding. Dan di sini gua akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Pendakian yang Menyeramkan. Jadi ceritanya, di suatu sore yang mendung, ada 5 orang sahabat yaitu Rina, Andi, Budi, Mia, dan Dewa yang memutuskan untuk mendaki Gunung Seruni. Gunung ini terkenal indah tetapi juga memiliki banyak cerita horor. Meskipun banyak yang memperingatkan tentang hal-hal aneh yang terjadi di sana, tetapi semangat petualangan mereka mengalahkan rasa takut mereka. Guys, sudah siap? Tanya Rina sambil menyemangati teman-temannya. Siap, aku sudah tidak sabar untuk mendaki gunung ini, jawab Dewa dengan senyum yang lebar. Jangan lupakan cemilan kita, kata Mia sambil membawa ransel penuh makanan. Ayo kita berangkat sebelum hujan, kata Andi sambil melihat awan gelap mulai menggantung di langit. Perjalanan mereka dimulai dengan ceria, tawa, dan candaan mengisi suasana. Mereka melangkah menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pohon-pohon tinggi dan semak-semak belukar. Namun, semakin mereka mendaki, kabut tebal mulai menyelimuti hutan, menciptakan suasana yang semakin misterius. Kabutnya makin tebal ya. Semoga ini tidak jadi masalah, kata Budi sambil melihat sekeliling. Tenang aja, kita pasti bisa sampai puncak sebelum malam, jawab Dewa yang berusaha optimis. Namun, Rina merasakan ada sesuatu yang aneh. Aku tidak tahu kenapa, tetapi aku merasa tidak nyaman, katanya sambil menatap ke dalam kabut. Setelah beberapa jam beranjak, mereka berhenti sejenak di sebuah puncak kecil untuk beristirahat. Di saat mereka beristirahat, Mia tiba-tiba terdiam dan menatap jauh ke arah pohon-pohon. Ada apa, Mia? Tanya Andi. Lihat bayangan putih itu, kata Mia sambil menunjuk ke arah yang tepat. Lalu semua orang menoleh, tetapi hanya melihat kabut dan kegelapan. Itu hanya bayangan. Kita sudah mulai berhalusinasi. Mari kita lanjut, kata Budi yang menganggap enteng sambil menepuk-nepuk bahu Mia. Sebaiknya kita hati-hati ya, kata Rina meski suara hatinya bergetar. Dalam menjelang malam, mereka akhirnya menemukan tempat yang tepat untuk mendirikan tenda. Tempat itu terlihat aman, tetapi saat mereka menyiapkan barang, suasana menjadi semakin mencekam. Kayaknya lebih baik kita cepat tidur. Kalau malam datang, kita tidak bisa mendaki lagi, saran Dewa. Setuju, sepertinya kabut ini membuatku semakin gelisah, jawab Rina. Akhirnya, mereka semua setuju dan masuk ke dalam tenda. Namun, ketenangan itu segera pecah ketika jeritan seorang gadis terdengar mengalun dari dalam hutan. Apakah kalian mendengar itu? Suara Dewa bergetar. Siapa yang berani keluar? Tanya Budi dengan matanya melotot ketakutan. Kita tidak bisa membiarkan seseorang dalam keadaan bahaya, kata Mia yang mengguncang semangat kelompoknya. Tapi kalau itu hantu, kita tidak tahu apa yang terjadi, bisik Rina. Mau tidak mau, kita harus bisa mencari tahu. Ayo ikuti aku, jawab Dewa sambil meraih senter dari ranselnya. Dengan ragu, mereka melangkah keluar. Di dalam hutan yang gelap, suara jeritan itu semakin nyaring. Mereka semakin mendekat dan tiba-tiba mereka melihat sosok wanita muda berpakaian putih berdiri di antara pepohonan. Tolong, saya terjebak di sini, Katanya dengan suara lembut dan wajahnya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Siapa kamu? Tanya Andi yang merasa cemas. Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Jawab gadis itu dengan tatapan yang kosong. Namun,
Di saat mereka berusaha mendekat, sosoknya tiba-tiba menghilang. "Itu siapa dia?" tanya Budi yang terlihat kebingungan. "Ini bukan lelucon, kita harus kembali," teriak Rina. Mereka segera berlari kembali ke tenda dengan tubuh mereka bergetar ketakutan. Di dalam tenda, mereka semua merasakan ketegangan yang melingkupi mereka. Angin kencang bertiup dan suara bisikan dapat terdengar di antara desiran angin. Kembalilah sebelum terlambat. "Siapa itu? Apa yang kita lakukan di sini?" tanya Andi dengan gemetar dan bersandar pada dinding tenda. "Kita harus keluar dari sini," kata Rina dengan wajahnya yang pucat. "Jangan panik, kita bisa menghadapi ini," kata Budi yang berusaha terdengar berani. Ketika mereka mencoba untuk tidur, Rina terbangun dan melihat bayangan di luar tenda. Dalam cahaya bulan yang samar, dia melihat wajah-wajah hantu yang menakutkan. "Lebih baik kita keluar sekarang," teriak Rina sambil membangunkan semua teman-temannya. "Rina, apa yang kau lihat?" bisik Andi dengan penuh ketakutan. "Itu banyak hantu, mereka mengintai kita," jawab Rina dengan mata berbinar ketakutan. Lalu mereka segera keluar dari tenda. Di luar sana, mereka melihat gadis yang sama. Sekarang wajahnya penuh kesedihan dan berkata, Kalian tidak seharusnya ada di sini. Ini adalah tempat untuk jiwa-jiwa yang terjebak. Dengan ketakutan yang semakin menjadi, mereka berlari ke arah hutan. Tapi hantu-hantu itu mengejar mereka dengan cepat. Dalam kepanikan, Dewa berteriak, "Kita harus terpisah. Mungkin mereka tidak akan mengejar kita jika kita pergi sendiri-sendiri." "Tidak, itu terlalu berbahaya, Dewa," kata Rina berusaha menahannya. "Tapi kita tidak punya pilihan lain," balas Dewa sambil berlari ke arah yang berbeda. Rina, Andi, dan Mia juga mengambil jalan lainnya. Rina, Andi, dan Mia menemukan diri mereka di tepi jurang yang dalam. Di seberang jurang, mereka melihat Dewa dan Budi terjebak dikelilingi oleh sosok-sosok hantu. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Andi dengan suara bergetar. "Berteriak, mungkin mereka akan mendengar kita," saran Mia sambil menganggap Dewa dan Budi sudah dalam masalah serius. "Dewa, Budi, di sini," teriak Rina, tetapi suara mereka tenggelam dalam angin. Tidak ada yang mendengar. Rina yang merasa putus asa, tetapi ingat akan kata-kata gadis itu. "Kita tidak ingin menyakiti kalian. Kami hanya ingin pergi dan membiarkan kalian tenang," teriak Rina ke arah hantu-hantu yang mendekat. "Ya, kami tidak bersalah. Kami hanya tersesat," kata Andi. Tetapi hantu-hantu itu tampak semakin marah dan Rina merasakan ketakutan menyelimutinya. Dalam momen hening itu, Rina melangkah maju dan berkata, "Jika kalian ingin pergi, bantu kami untuk membuka jalan." Ajaibnya, hantu-hantu itu tiba-tiba merasa ragu. Gadis itu mendekat dan suaranya yang lembut menggema, Kalau itu yang kalian inginkan, kalian harus pergi sekarang. dan perlahan-lahan hantu-hantu tersebut mulai menghilang. Setelah hantu-hantu itu pergi, kelemahan mulai menghilang dari hati mereka. Rina, Andi, dan Mia melihat Dewa dan Budi, mereka semua tegang. Dan akhirnya mereka berkumpul kembali dan perlahan-lahan menelusuri jalan yang sama menuju tempat aman. Saat matahari terbit, suara-suara hantu itu semakin menghilang. "Jadi, kalian percaya tentang hantu sekarang?" tanya Budi mencairkan suasana yang tegang. "Tidak, aku tidak mau mendengar cerita horor seumur hidup, tapi kita harus meninggalkan gunung ini selamanya," jawab Dewa dengan tawa, meskipun dia masih terlihat ketakutan. "Sepakat," kata Rina, dan mereka semua berjanji tidak akan pernah kembali ke Gunung Seruni lagi. Sekalipun mereka selamat,
Kubangan pengalaman itu akan selalu terkenang sebagai petualangan yang menyeramkan. Kita bisa memakai cerita ini sebagai lelucon di masa depan, kata Rina yang mencoba menyingkirkan rasa takut. Jadi, cukup segitu aja untuk cerita horor kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan share juga video ini. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.